Di kota Metro Lampung ada kuliner petis kebaptis dari rumah Bapak yang bukan sekedar pedas. Setiap suapannya seperti sambaran petir. Kuliner sederhana yang berubah menjadi fenomena. Di sudut kota yang tak pernah sepi ini, petis kebaptis menjadi tempat berkumpul. Anak muda, keluarga, hingga wisatawan, semua datang untuk satu hal, sensasi pedas yang berbeda. Rahasia petis kebaptis bukan hanya pada cabainya, tapi pada keseimbangan rasa. Asam, manis, gurih, dan pedas yang sangat menyengat. Dan Kak, kita mau tanya-tanya soal kenapa sih gitu kan. Pertama, tempat ini tuh bisa dibuka. Itu alasannya apa? Dan maksudnya kan kalau dilihat dari segi wilayah kan kayak kurang strategis nih di dalam. Tapi apa maksudnya yang bisa mendorong kakaknya buat membuka? Pertama sih pengen ngebuat tempat yang di situ bisa ngebantu banyak orang. Contohnya bisa buka lapangan pekerjaan, terus juga bisa menghidupi pedagang-pedagang yang lain, karena kan di sini bukan produk kita aja yang kita jual. Terus juga kalau strateginya kenapa bisa di tempat yang kurang strategis, kita itu main TikTok jadinya. Kita main TikTok, jadi kita buat konten banyak di TikTok, hingga orang-orang bisa berdatangan ke sini karena orang tahu. Oh, jadi ini walaupun tempatnya kurang strategis di dalam, jadi yang diandalkan dari tempat ini itu personal branding dari TikTok. Iya. Dan dari kakaknya sendiri, kan ini kan kayak maksudnya bermacam-macam nih di sini gitu kan, bukan kayak satu. Iya. Itu gimana sih maksudnya kok bisa ada ide untuk membuka banyak gitu, kayak misalnya kalau mau ada yang join nggak apa-apa, it's okay gitu. Kita ngutamain kolaborasi sih Kak sama teman-teman yang lain. Jadi kita nggak hanya sendiri, dan rezeki kita juga bareng-bareng ujungnya. Kalau kita bareng-bareng, insya Allah jalan sih Kak. Terus kalau kan dari kakaknya sendiri, kita kan maksudnya kayak sama-sama Gen Z nih gitu kan, pasti kan pikirannya juga nggak beda jauh gitu. Ada nggak sih kayak motif apa gitu, atau mungkin semangat apa yang bisa kakak sampein buat kayak para Gen Z mungkin yang pingin ngebuka usaha tapi masih ragu gitu? Itu maksudnya kayak api penyemangatnya itu apa? Pemantiknya gimana? Kalau pemantiknya, satu harus tahu sih tujuan ke depan tuh mau ngapain. Terus juga pemantik yang paling utama itu sebenarnya apa ya, rasa bisa jadi rasa dendam, rasa iri terhadap yang lain, itu bisa jadi pemantik juga. Dan yang paling kepantik itu kayak kita direndahkan orang lain, keluarga kita direndahkan orang lain, sehingga kita ngebuktiin kalau kita tuh bisa jadi mereka juga. Iya, berarti pemantik utama dari usaha ini adalah bagaimana cara kita itu menunjukkan bahwasanya kita bisa kok gitu kan. Kita tuh bisa, walaupun kita Gen Z itu kita ketika kita direndahin orang itu malah jadi salah satu penyemangat dari dalam gitu kan ya, yang maksudnya ngebuat kayak kita tuh harus hidup, ternyata kita bisa loh buat kayak lapangan pekerjaan di dalam gini, kolaborasi dengan banyak orang, tapi ternyata pengunjungnya banyak dengan personal branding yang bagus gitu kan. Terus kenapa memilih membuka usahanya kayak makanan? Kenapa nggak kayak mungkin baju, fashion, atau mungkin playground dan sebagainya? Karena basicnya memang dari dulu nggak suka juga sih, tapi ada basic lah kalau buat makanan. Jadi kulineran. Kulineran. Emang apa itu maksudnya kayak dari sini kuliner udah ada, jadi mau dikembangkan gitu. Jadi mau para Gen Z, kalau misalnya kalian punya gitu kan salah satu hal yang emang kalian kuasai, bisa kok dikembangkan. Jadi kayak jangan takut buat maju gitu kan. Jadi apapun yang kalian bisa kembangin aja, jangan takut. Jadi konsep utama yakin dari dalam diri kita sendiri ya Kak. Kakak itu bagaimana cara meyakinkan diri bahwasanya bisa nih gitu, bisa maju kok gitu? Aku sih orangnya pede dulu aja sih. Pede dulu aja ya. Pede dulu. Gen Z masa nggak pede gitu kan. Jadi apalagi katanya Gen Z itu adalah orang-orang yang akan hidup di dunia teknologi nih. Selagi kalian punya ide dan kalian punya HP itu, dan kalau kalian mau, itu pasti akan berjalan gitu selagi ada usahanya ya. Terus menurut kakak nih, apa sih dari pandangan kakak sendiri kan sebagai owner, apa yang membuat usaha kakak nih bisa rame gitu? Apa sih menurut kakak yang membedakan usaha ini dari yang lain? Kalau yang bikin rame itu
menurutku karena sudah terlalu banyak yang bergantung sama di sini. Contoh teman-teman kita yang ada di sini, karyawan-karyawan. Jadi aku mikirnya selain dari personal branding itu tadi, aku mikirnya Tuhan tuh nggak mungkin mau nutup ini tempat karena terlalu banyak yang bergantung di sini. Jadi jangan sampai ada pikiran, oh bentar lagi tutupnya ada. Ya sebanyak gitulah pokoknya. Jadi kita itu apa ya? Banyak orang yang sudah bergantung lah ini. Jadi jangan sampai. Iya. Jadi selain usaha kita juga doa ya gitu kan. Gak akan ada namanya orang hidup itu nggak punya rezeki. Jadi kalau selagi kalian mau usaha itu pasti rezekinya ada. Yang pertama jadi harus pede dulu bagaimana kalian mengelolanya gitu kan. Namanya ketika kita mau naik kapal, kita sebagai nahkoda itu yang dikendalikan kapalnya bukan lautnya. Jadi mau cobaannya sebesar apapun, kalau emang kita bisa ngendaliin kapal, kita bisa ngendaliin usaha kita, itu pasti bisa gitu kan. Bisa berkembang. Contohnya kayak tempat di sini, tempat Bapak ini ya. Apa Kak biasa sebutnya Kak? Rumah Bapak. Oh, rumah Bapak, di tempat rumah Bapak ini. Jadi kalian buat para Gen Z yang emang pingin ngebuat apa ya, usaha sendiri gitu, ayo maju terus aja. Untuk masalah personal branding kalian bisa belajar gitu. Selagi kalian punya HP di mana-mana itu ada gitu kan. Ada, kalian bisa belajar di mana aja. Jadi ayo bergerak. Oh, makasih ya Kak ya. Makasih udah dikasih waktunya buat ngobrol-ngobrol. Makasih juga udah kasih bagi motivasi buat para Gen Z gitu. Lewat media sosial, Petis Kebaptis menyebar cepat dari mulut ke mulut hingga layar ponsel ribuan orang. Petis Kebaptis bukan hanya soal rasa, tapi tentang pertemuan, cerita, dan kebersamaan. Petis Kebaptis, cerita pedas dari Kota Metro.